Assalamualaikum Bu Fatimah. Bolehkah saya minta waktunya sebentar nih? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Asril nih? Kita sudah lama, Alhamdulillah Bu kabar sehat. iya, kita sudah lama nggak ketemu ya, nggak ngobrol. Ini tumben nih Iya, Pak Asril mau bercerita. Kira-kira apa nih yang mau diceritakan nih Pak Asril nih? begini Bu, kan kemarin itu kan Mm-mm. saya disupervisi oleh pengawas. Iya. Jadi pengawas itu katanya katanya dia nggak senang begitu dengan cara mengajar saya nih. Oh begitu. Jadi masalahnya mungkin karena misunderstanding ya Pak Asril ya. Ini salah paham Mm-mm. aja antara Bapak dengan pengawas begitu kira-kira Pak Asril ya. Iya, bisa jadi begitu. Saya merasa Oke, nggak enak hati begitu, Bu. oke, baik. Oke, baik. Jadi menurut Pak Asril, setelah perbincangan kita hari ini, setelah ini nanti kira apa yang akan menjadi harapan Bapak dari omongan kita ini? Begini, Bu. Saya itu berharap ada solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Oh begitu, mudah-mudahan ya Pak Asril ya. Iya. Oke Pak Asril, setelah mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi, ini bagaimana menurut Bapak, apa sih sebenarnya hambatan sehingga Pak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar seperti yang disampaikan oleh pengawas tadi? Ini apa Hmm. nih hambatannya Pak Asril? Coba cerita dulu. Begini Bu, kan saya itu karena sudah terbiasa belajar itu menggunakan tanpa buku teks. Karena ya karena udah terbiasa seperti itu karena jadi saya berpikir anak-anak pun sudah mulai nyaman begitu Bu dan saya pun nyaman begitu. Ternyata pengawasnya tidak setuju begitu Bu. Itu aja masalahnya. Iya, jadi Pak Asri sudah terbiasa, Iya, kemudian sudah menguasai materi. Eh, iya betul. oke, baik. Jadi Pak Asril, menurut Pak Asril, apa yang Bapak rasakan, kelebihan apa ketika Bapak tidak menggunakan buku teks ini sebagai sumber belajar itu, seperti apa kelebihannya? Saya merasa lebih bebas begitu Bu ya, lebih bebas dalam menyampaikan materi begitu. Dan hal tersebut adalah menurut saya Bu ya, itu adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Iya, benar. Jadi ini salah satu bentuk cara Pak Asril yang sudah terbiasa untuk memerdekakan belajar anak ya. Iya Oke, betul. Kak Asril. Sekarang saya mau Pak Asril cerita dong. Ini bagaimana nih ketika saat Pak Asril mengajar itu sebenarnya Pak Asril menggunakan sumber belajar seperti apa ya Pak Asril ya? Ayo cerita dong Pak Asril. Iya. Saya itu Bu menggunakan sumber belajar yang beragam, yaitu Iya. terdiri dari saya mengambil sumber-sumber dari internet, begitu ya, Hmm, seperti video pembelajaran di YouTube, atau saya juga menggunakan sumber-sumber belajar seperti artikel-artikel ilmiah gitu di internet dan kadang iya. ya gitulah kebanyakan dari Wikipedia dan sumber-sumber yang valid seperti itu Bu. Iya, ini bagus nih Pak Asril nih. Ini Pak Asril sudah menggunakan berbagai macam sumber belajar, yaitu salah satunya tadi dari internet ya Pak Asril ya. Dari Betul. beberapa karya ilmiah ini bagus sebenarnya. Eh, tapi menurut Bapak Asril, apakah apa namanya penggunaan buku teks ini dapat menghambat eksplorasi minat belajar siswa, apa begitu Pak Asril? Iya. Menurut saya sih, kalau saya pikir-pikir Iya. kembali, Hmm, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, iya. bahkan bahkan bisa jadi memperkaya murid dalam hal mengeksplor materi pembelajaran. Hmm, ya, nah untuk kali ini saya setuju, saya sepakat dengan Pak Asril. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam sumber media
Salah satunya ya tadi ya sumber teks seperti yang Pak Asril katakan. Karena semakin banyak referensi yang kita gunakan, maka itu akan semakin lebih bagus. Begitu ya Pak Asril ya? Oh iya, begitu Bu, Ya, begitu. itu ya. Hmm. Oke, baik. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan nih Pak Asril nih, sudah Bapak Mm-mm. sampaikan tadi, menurut Pak Asril nih, saya mau tahu nih, rencana apa rencana Bapak untuk apa namanya ini, untuk penyelesaian masalah Bapak dengan pengawas. Nah, itu Oke, rencana saya udah nih. pikir-pikir ini. Mm-mm. Menurut saya yang bagus yang saya lakukan itu yang pertama itu adalah saya menghadap ke kepala sekolah untuk Iya. menyampaikan permohonan maaf ya karena saya telah membuat kepala sekolah itu kecewa, Mm. kecewa dan juga saya meminta maaf kepada pengawas sekolah karena memang kalau memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan beliau supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan antara saya dengan pengawas begitu Bu. Oke, ini cukup bagus nih Pak Asril rencana Bapak. Nah, dengan demikian nih ya Pak Asril ya. Ini Ya. apa yang akan Bapak sampaikan sama Pak pengawas nantinya nih? Ini boleh tahu dong apa mau disampaikan nanti? Saya akan mengatakan ya bahwa saya akan mengajar menggunakan sumber belajar diantaranya ya buku teks tadi Ibu. Karena itu Iya. kan tadi diprotes katanya nggak boleh nggak menggunakan buku teks, kita tetap berpedoman pada buku teks ya Bu ya. Mm-mm. Terus untuk yang lainnya seperti video pembelajaran, seperti internet dan seperti video-video sumber belajar di YouTube itu tetap saya gunakan juga supaya siswa itu lebih memperkaya gitu Bu ya, memperkaya siswa tersebut dengan sumber-sumber Iya. yang valid seperti itu. Dan tentu saja untuk membuat murid-murid itu dapat mengeksplorasikan merdeka belajar begitu Bu. Oke, bagus sekali. Mudah-mudahan nanti di dalam penyampaiannya kepada Pak Pengawas ini dapat terselesaikan dengan segera Pak Asril ya. Amin, amin ya Bu. Oke Pak Asril, jadi setelah kita berbincang-bincang tadi tentang apa rencana Bapak, ini boleh dong cerita nih Pak Asril, menurut Bapak nih ya, komitmen apa sih nanti yang kedepannya nih Pak Asril? Ini kita cerita ke depan ini komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk rencana ini? Karena ini yang Bapak sampaikan cukup bagus nih. Jadi ini coba Bapak ceritakan dong sedikit bagaimana Ya. komitmen yang akan Bapak lakukan terhadap rencana Bapak ini. Iya, Oke, ya Bu, ya Bu. ya. Begini ya, saya itu Hmm, berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, yang menggunakan banyak sumber media belajar, Bu ya. iya. Untuk ya, saya ingin mengeksplorasi materi-materi yang ada sehingga murid-murid saya juga dapat menjalankan merdeka belajar. Dan Iya. saya akan membuat murid-murid saya merasa senang, merasa nyaman dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, begitu Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya tersebut. Begitu menurut saya Ibu. Oke, wah ini luar biasa nih ya. Saya setuju dengan apa yang Pak Asril sampaikan karena saya tahu nih Pak Asril ini punya potensi sebenarnya dengan kompetensi yang ada. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Asril ini cukup mampu untuk apa namanya melakukan berbagai macam strategi pembelajaran, kemudian hal-hal baru sehingga memang anak-anak nantinya akan nyaman, senang di Ya, dalam ya, 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 itu Pak Asril. Nah, ya, harapannya ya. sih semoga apa yang Pak Asril harapkan itu dapat tercapai dan tujuannya dapat tersampaikan lah. Begitu Pak Asril ya. Ya begitu Ya, ya. Oke Pak ya Asril. Bu. Kalau begitu Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Pat atas waktunya untuk yang telah mau sharing dengan saya atas permasalahan saya. Hmm, Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. amin ya Demikian robbal saja Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama Pak Asril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini refleksi kita ya. Langsung refleksi Bu Fatimah. Iya.